Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pertama, mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri dan selalu berusaha untuk menjadi hamba yang baik di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap surah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, maksud saya membuat video ini adalah berkenan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Bayu Mujrimin sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Dan pada kali hari ini saya akan membawakan judul ataupun tema mata kuliah mengenai toharoh yang akan saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kenapa toharoh perlu kita bahas? Bahwasanya toharoh itu adalah suatu kunci seseorang untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya, ataupun kunci seseorang bisa melaksanakan atau sahnya suatu ibadah yaitu dengan toharoh. Baik, untuk pembahasan kitab mengenai toharoh ini sendiri, saya mengambil dalam kitab Fathul Qoribul Mujib fi Syarhil Lafdhil Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamut Toharoti, kitab menjelaskan tentang toharoh. At-toharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Toharoh dengan difathahkan huruf to-nya secara bahasa adalah an-nadhafah, yaitu ada kebersihan. Wa amma syar'an fa fiha tafasirul katsirah. Sedangkan secara syara' toharoh itu memiliki makna yang banyak atau memiliki tafsir yang banyak mengenai toharoh itu sendiri. Minha qauluhum, di situ juga terdapat perkataan-perkataan ulama mengenai toharoh, yaitu toharoh adalah pekerjaan yang menjadikan seseorang itu boleh untuk melaksanakan sholat. Apa saja? Minal budu'i wa ghusli wa tayamumi wa izalati najasati. Termasuk itu adalah melaksanakan wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Termasuk ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang seseorang bisa untuk melaksanakan sholat ataupun bentuk-bentuk taharah itu sendiri. Al-miyahu allati yajuzu ay yasihu tadkhiru biha sab'u miyahin. Adapun air yang bisa digunakan untuk bersuci ataupun taharah itu ada 7 macam air. Ma'us sama'i an-nazili minha wa hul matar wa ma'ul bahri wa ma'un nahari wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul bardi. Yang pertama adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air dari langit, yaitu adalah air hujan. Yang kedua adalah air sungai. Yang ketiga air laut. Yang keempat adalah air dari mata air. Yang kelima yakni air salju. Yang keenam adalah air embun. Dan yang ketujuh adalah air sumur. Dari 7 macam air ini, maka dibagilah menjadi 4 bagian, yaitu apa? Yang pertama adalah summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahad wa tahirun mutahhir ghairu makruhin isti'malu. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk menggunakannya, ataupun dinamakan air mutlak. Jadi air inilah yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Sifatnya air tersebut suci dan bisa untuk mensucikan lainnya, dan manfaat untuk dirinya dan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itu adalah air mutlak. Yang kedua, tahir mutahhir makruh isti'malu fil badani la fit thawbi.
Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan, akan tetapi dia makruh digunakan untuk badan. Maksudnya apa? Untuk wudhu, untuk mandi, seperti itu makruh. Dia suci, tapi makruh untuk digunakan untuk badannya. La fi tsaubi, tidak pada pakaian. Maksudnya apa? Semisalkan pakaian tersebut terkena najis, disucikan menggunakan air ini, maka tetap suci dan mensucikan untuk pakaian. Nah, tapi makruh untuk digunakan di badan. Air apa? Yaitu air al-musyammash, air yang terkena panas matahari. Panasnya itu sangat, kalau cuma panas sedikit saja tidak menjadikan dia makruh, akan tapi panasnya itu menjadikan makruh untuk badan. Itu yang menjadikan air tersebut menjadi makruh untuk digunakan. Wal qismu tsalis, adapun air yang ketiga, pembagian air yang ketiga adalah thahir ghairu mutahhir. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Wa huwa ma'ul mustakmal, yaitu adalah air mustakmal. Semisalkan seseorang sudah menggunakan air tersebut untuk berwudu, maka setelah air tersebut digunakan untuk berwudu, air ini suci, bekas yang digunakan untuk berwudu itu suci, akan tetapi air ini makruh tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib, seperti itu. Air tersebut menjadikan selagi tidak bercampur dengan najis di sini ya. Jadi air tersebut suci tapi tidak mensucikan karena sudah digunakan. Dan yang terakhir yaitu adalah wal qismur rabi ma'un najis, yaitu air yang najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladzi hal fihi najasah, itu air yang bercampur dengan najis, baik dia berubah ataupun tidak. Misalkan ini, dengan syarat tapi air tersebut yang kurang daripada 2 gula. Misalkan ada suatu ember, yang ember tersebut takarannya kurang daripada 2 gula, terkena cipratan najis, misalkan di kloset ataupun semacamnya. Ada ember berisi air dan tercipratan kencing walaupun setetes, otomatis kan tidak berubah dari bentuk air tersebut. Akan tetapi meskipun tidak berubah karena terkena najis, maka air ini adalah air disebut air najis yang tidak bisa digunakan untuk suci dan mensucikan. Untuk berwudu juga tidak bisa, dan untuk mensucikan pakaian pun tidak bisa. Maksudnya tidak bisa mensucikan badan dan tidak bisa mensucikan pakaian, karena meskipun warnanya tidak berubah, rasa dan baunya tidak berubah, akan tetapi sudah terkena najis, maka disebut air mutanajis sini. Maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baiklah, pemaparan daripada kitab masalah bab thaharah sudah selesai ataupun sudah saya sampaikan, akan tetapi masih belum lengkap. Untuk kelengkapannya bisa dipelajari sendiri nantinya. Mungkin dan pastinya banyak kesalahan yang saya paparkan, lebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.